Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen dulu ya. Yang pertama Bilqis Fauziah Nuraini hadir. Kemudian Zahro Putri Nuraini Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Judulnya yaitu memahami hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami tentang keutamaan sholat berjamaah. Kemudian kalian juga dapat menghafal hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah sholat berjamaah atau tidak? Pernah. Sholatnya di mana? Musola. Musola ya. Nah, sholat berjamaah itu syaratnya ada apa aja? Ada imam, wajib kan itu? Wajib. Terus ada Makmum. Kalau nggak ada imam, nggak ada makmum, itu bisa dikatakan sholat berjamaah atau tidak? Tidak. Tidak, itu sholat sendirian. Nah, di sini ada media pembelajaran untuk kita lebih bisa memahami materi tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagikan materi tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Silakan kalian amati materinya dengan baik-baik. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Oke. Nah, silakan kalian baca, kemudian kalian diskusikan dengan teman-temannya kalian tentang hadis keutamaan sholat berjamaah, kemudian pengertiannya, hukumnya, manfaat, syarat sholat berjamaah, kemudian syarat menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Oke. Nah, sudah dibaca hadisnya? Sudah. Kita baca bareng-bareng ya hadisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi sab'in wa ishrina darajah. Artinya, Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, dari sini ada yang sudah bisa memahami atau belum isi dari hadis yang sudah dibaca tadi? belum. Belum? Kalau belum, kita akan mempelajarinya bersama-sama ya. Oke. Nah, kita akan bahasnya mulai dari yang A, yaitu hadis keutamaan sholat berjamaah. Tadi sudah dibaca, yang artinya hadisnya yaitu sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian yang B, ada apa di situ? Pengertian sholat berjamaah. Ya, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama kali sedikit. Dua orang dan paling banyak tidak terbatas. Ya, terus orang yang mengimami sholat berjamaah disebut imam dan orang yang mengikuti imam disebut makmum. Dengan pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Terus yang ketiga,
ada Hukum sholat berjamaah. hukumnya apa? Sunnah Berjamaah hukumnya sunnah muakkad atau sangat sunnah yang sangat dianjurkan, dianjurkan. kecuali dalam sholat Jumat yang hukumnya wajib bagi laki-laki yang harus dikerjakan secara berjamaah di masjid. Nah, kalau kita sholat sendirian di rumah itu namanya munfarid. Jadi munfarid itu adalah orang yang melaksanakan sholat sendirian, entah itu di masjid atau di rumah. Lalu ada materi yang keempat, yaitu Manfaat sholat berjamaah. berjamaah. Di antaranya, yang pertama, Manfaat sholat berjamaah diantaranya kita dapat bersilaturahim, bertukar pikiran, berdiskusi, dan bisa memecahkan masalah kita bersama. Nah, itu tadi manfaat dari sholat berjamaah. Lalu ada materi yang kelima, yaitu syarat sholat berjamaah. Yang pertama, harus ada imam. ya, jadi sholat berjamaah itu wajib ada imamnya. Kemudian yang kedua, harus ada makmum. Nah, kalau udah ada imam tapi nggak ada makmum, apa itu bisa disebut sebagai sholat berjamaah? Tidak. Kalau sebaliknya ada makmum nggak ada imam, apakah disebut dengan sebagai sholat berjamaah? Tidak. Terus syarat yang ketiga, Harus sesuai jenis sholat yang dikerjakan imam dan makmum. ya, jadi misalnya imam ingin mengerjakan sholat duhur, berarti makmumnya juga harus mengerjakan sholat duhur. Kalau berbeda, seandainya imamnya ingin mengerjakan sholat asar, kok malah makmumnya mengerjakan sholat maghrib, apakah itu sholat berjamaah? Tidak. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, Syarat menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. enggak, yang keempat, syarat keempat, berada dalam tempat yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah itu imam maupun makmumnya harus berada di tempat atau masjid yang sama. Apakah bisa kalau seandainya imamnya ada di masjid, makmumnya ada di rumah, itu sholat berjamaah atau bukan? Bukan. Berarti harus di tempat atau di masjid yang sama. Kemudian materi yang terakhir yaitu apa? Syarat menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Ya, yang pertama syarat menjadi imam, Orang itu orang yang paham agama. agama. Yang kedua, Orang yang lebih bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga, orang yang lebih tua umurnya. nah, yang keempat, Orang yang berakhlak mulia. yang kelima, Berdiri di depan makmum. yang keenam, memiliki niat jadi imam. Selain ada syarat menjadi imam, ada juga syarat menjadi makmum. Yang pertama ada memiliki niat menjadi makmum. Yang kedua, mengetahui dan mengikuti gerakan sholat imam. Yang ketiga, tidak mendahului gerakan imam. Yang keempat, Berada dalam satu tempat dengan imam. Tempat berdiri makmum tidak mendahului tempat berdirinya imam. Nah, itu tadi materi tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis tentang keutamaan sholat berjamaah itu juga berkaitan dengan hadis tentang niat. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya sungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Oke, sudah dipelajari semua ya materi tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Kemudian silakan kalian lihat di kolom aku bisa. Di situ ada potongan hadis. Kemudian silakan kalian terjemahkan setiap potongan hadis tersebut. Misalnya nomor 1, sholatul jamaah artinya sholat berjamaah. Kemudian afdolu itu artinya apa? Dari Lebih utama. Min dari. Sholatil fadhi, sholat sendirian. Bisa ba'i wa isrina, bisa derajat
bisa bilang ini wa isrina 27 saja. Kemudian darajah baru derajat. Nah, kalau sudah diartikan potongan hadisnya, silakan tugas kalian di rumah untuk menyimpulkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Itu disimpulkan, kemudian besok silakan maju satu-satu untuk menjelaskan maksud hadis dari keutamaan sholat berjamaah. Oke, kesimpulan dari materi kita ada di sini. Ya, siapa yang berani maju? Bilqis. Tadi kesimpulan tentang materi yang kita pelajari ini, yaitu tentang hadis utama sholat berjamaah. Nah, dari materi sudah dipelajari, apakah ada yang belum dipahami? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Ibu mau tanya, tadi sholat berjamaah itu artinya apa? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama, di mana ada imam dan ada makmum. Nah, kemudian kalau tidak ada yang bertanya, silakan kalian pelajari kembali materi yang kita pelajari hari ini di rumah masing-masing. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan dibereskan alat tulisnya. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian dipin untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.